Tonton video ini sampai habis jika kalian ingin membeli monitor Samsung seri LS24R35 di tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya yang sedang nonton video gue kali ini? Gue harap kalian yang sedang menonton video kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun ya. Jadi jangan lupa tetap minum air putih yang banyak, makan 3 kali sehari, dan jaga pola tidur yang cukup agar tubuh kalian tetap semakin sehat. Kenalkan, nama gue Adi Putra Prakasa. Di sini gue bakalan sering ngebikin video tentang unboxing, tutorial, dan nge-review barang. Pokoknya semua yang gue bisa. Kalian pernah ngerasain nggak bagaimana rasanya bingung ketika ingin membeli sesuatu di online? Kali ini gue bakalan ngasih sedikit tip yang gue sering lakuin ketika gue ngebeli sesuatu di online, khususnya yang kemarin, yaitu gue ngebeli sebuah monitor. Berbicara mengenai monitor, ada banyak merek monitor di pasaran seperti Asus, Lenovo, HP, terus AOC, ViewSonic, LG, Dell, atau Samsung yang kemarin gue barusan beli dan gue unboxing di video sebelumnya. Pasti kalian kalau ingin beli monitor bingung karena banyak pilihan dan banyak brand yang tersebar di pasaran. Bingung di sini kalau kalian di posisi ketika ingin membeli sesuatu monitor tapi budget kalian minim, atau ketika ingin kalian membeli monitor tapi bingung memilih spesifikasi yang seperti apa. Sebagai contoh, kita ingin membeli sebuah monitor yang ukurannya 32 inci, namun budget kita hanya mentok di 2 jutaan. Sedangkan harga monitor di tahun 2021 ini lagi pada naik-naiknya, beda dengan di awal-awal tahun 2021 ini. Jadi gue rasa budget 2 juta untuk ngedapetin monitor 32 inci itu sangat mustahil ya. Meskipun kalian tetap ingin membeli monitor yang ukurannya 32 inci, mungkin bisa menjadi alternatif memilih Smart TV, yaitu dengan menambah sekitar 900.000, karena harga Smart TV 32 inci itu sekitar 2,9 jutaan. Tips yang gue sering lakuin yaitu yang pertama, di video sebelumnya gue pernah ngomong kalau kita ingin ngebeli suatu barang itu harus memilih apakah kita ingin menyesuaikan budget atau ingin menyesuaikan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, ini dua aspek ini kalian pilih terlebih dahulu mana yang lebih penting ya. Kalau gue pribadi sering memilih barang atau ngebeli sesuatu itu berdasarkan budget yang gue punya. Terus setelah kalian mempertimbangkan dua hal tersebut, semisal contoh kalian ingin membeli monitor dengan budget 2 jutaan, maka kalian bisa menggunakan fitur filter di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, terus Bukalapak atau Lazada. Kalian menggunakan fitur filter dengan memasukkan range harganya sekitar 2 juta hingga 2.300.000 misal. Di situ nanti bakalan keluar tuh harga di range segitu, itu ada beberapa brand monitor. Nah, kalian catat terlebih dahulu agar kalian nanti untuk tips yang selanjutnya bisa mencari lebih detail mengenai spesifikasi. Ketika kita sudah menjatuhkan pilihan kepada sebuah monitor, maka kita bisa mencari lebih detail terkait spesifikasinya. Apakah spesifikasi monitor yang kita pilih ini sesuai dengan kebutuhan kita? Semisal kebutuhan kita itu sebagai editor, ngedit foto, ngedit video, ataupun ngedit yang lainnya. Atau kita ingin membeli monitor cuman sekedar untuk menonton video, atau enggak sekedar ngetik-ngetik. Nah, ini beda lagi. Terus yang tips yang terakhir yaitu pastikan penjual monitor lokasinya tuh nggak jauh dari tempat kita. Semisal kita bertempat tinggal di Jabodetabek, namun yang menjual monitor ini di luar pulau, semisal di Kalimantan ataupun di Sumatera. Nah, di sini bakalan mahal di ongkos kirimnya, dan gue saranin cari yang lebih dekat dari tempat kita. Misal kita tinggal di Bogor, maka kita bisa nyari tempat yang ngejual monitor itu di Jakarta. Di video ini gue bakalan sedikit bercerita tentang pengalaman gue menggunakan monitor Samsung LS24R35 ini selama kurang lebih 2 minggu. Perlu digarisbawahi, di sini gue tidak akan ngebahas secara detail karena gue sadar di sini gue bukan pakar ahli terhadap nge-review sebuah monitor. Dan di sini gue bakalan cerita sebagai pengguna monitor yang kurang lebih gue pakai 2 minggu pemakaian. Berbicara mengenai spesifikasi,
Monitor ini spesifikasinya mempunyai layar dengan bentang 23,8 inci atau kita bisa bulatkan sebesar 24 inci. Mempunyai panel IPS dan mempunyai resolusi Full HD 1920 dikali 1080 pixel. Dan aspek rasionya itu 16 dibanding 9. Mempunyai view angle 178 derajat vertikal dan horizontal. Brightness-nya 250 nit, color gambutnya NTSC 72%. Mempunyai fitur flicker free, AMD FreeSync, dan mempunyai response time 5 millisecond. Dan tak ketinggalan, monitor ini sudah support refresh rate hingga 75 Hz. Untuk harganya sendiri kemarin gue ngebeli monitor ini seharga 2,3 jutaan. Itu sudah termasuk ongkos kirim, dikirim dari Depok ke Bogor. Nah, untuk paket penjualnya sendiri yang terdapat di dalam kardus yaitu tentu saja sebuah monitor, terus kabel adaptor, kabel power, kabel HDMI, dan kartu garansi serta manual book. Berbicara mengenai desain dari monitor Samsung LS24R35 ini. Monitor ini memiliki warna abu-abu dan warna hitam. Bezel kiri, kanan, atas sangat tipis dan bagian bezel bawahnya itu sedikit agak tebal. Ada logo Samsung di bagian bawah karena logo Samsung ini warnanya silver dan tadi warna monitor ini abu-abu jadi agak sedikit kurang terlihat. Untuk pojok kanan bawah itu terdapat lampu indikator, kabel power. Terus bagian belakang itu terdapat ada logo Samsung lagi, ada VESA wall mounting. Di sini bisa kalian gunakan untuk menempelkan monitor ke dinding atau ke stand monitor. Ada tombol joystick 5 arah yaitu untuk ke kanan, kiri, atas, bawah, dan ditekan ke dalam. Untuk stand atau kaki monitor Samsung LS24R35 ini karena menyerupai huruf Y jadi terkesan seperti monitor gaming ya, tapi tetap tampilannya sangat elegan. Jadi bisa menambah nilai estetikanya. Dan untuk monitor Samsung ini tidak ada speaker di dalamnya atau belum built-in dengan speaker. Untuk konektivitasnya itu terdapat 3 buah port, yaitu yang pertama port HDMI, port VGA, dan port power supply atau DC-in. Dimensi monitor Samsung ini mempunyai panjang 53,97 cm, untuk lebarnya 23,64 cm dan tingginya 42,54 cm. Sedangkan untuk berat monitor ini 3,4 kg. Berbicara mengenai kualitas layar monitor Samsung LS24R35 ini sudah mempunyai teknologi non-glare, yaitu dimana teknologi yang satu ini sudah dibekali pada layar panel IPS pada monitor ataupun laptop yang kalian punya, dimana fungsi dari non-glare ini untuk membantu mengurangi pantulan cahaya atau pantulan sinar matahari yang bisa mengurangi tingkat kesilauan. Jadi adanya teknologi ini itu sangat bermanfaat untuk membantu tampilan monitor tetap terlihat jelas dan terang ketika terdapat pantulan sinar cahaya atau sinar matahari. Berbicara mengenai fitur-fitur monitor Samsung LS24R35 ini. Fitur yang pertama yaitu Samsung Magic Bright. Terdapat 4 mode sekaligus, yaitu mode custom, mode standar, cinema, dan dynamic contrast. Untuk fitur yang kedua yaitu self diagnosis. Fitur ini digunakan untuk mendiagnosa tampilan monitor Samsung kalian. Biasanya digunakan untuk mengecek warna pada monitor. Untuk fitur yang ketiga yaitu ada eye saver mode. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini, jadi bisa menurunkan pencahayaan. Mungkin bisa digunakan ketika kita ingin berlama-lama di depan layar monitor biar mata kita tidak terlalu capek, maka bisa mengaktifkan fitur ini. Untuk fitur yang keempat yaitu terdapat fitur game mode. Fitur ini sangat cocok untuk kalian yang para gamers atau yang sering ngegame di depan layar monitor. Jadi pada game mode ini akan memberikan pengalaman yang menarik saat bermain game. Dengan mengaktifkan game mode, maka akan mengurangi lag saat bermain game. Dan pada fitur ini terdapat 3 mode sekaligus, yaitu mode off, on, dan always on. Untuk fitur yang kelima yaitu ada fitur AMD FreeSync. Sayangnya fitur ini hanya akan kompatibel jika kalian menggunakan graphic card AMD Radeon.
Jadi semisal diaktifkan akan menghilangkan pemotongan pada gambar layar hingga 75 Hz. Untuk fitur ini terdapat 3 mode, yaitu off, standard engine, dan ultimate engine. Untuk fitur yang keenam yaitu flicker free. Jadi jika kalian ingin membeli suatu monitor, gue saranin harus ada fitur ini karena akan mengurangi layar monitor berkedip sehingga dapat mengurangi kelelahan mata kalian apabila berlama-lama di depan monitor. Terus fitur yang ke-7 yaitu ada Eco Saving Plus. Sudah terlihat jelas pada nama fiturnya sendiri. Fitur ini dapat menghemat konsumsi daya monitor kalian. Jadi sebagai contoh, pada handphone kalian pasti ada fitur mode saving. Nah, pada prinsipnya hampir sama seperti itu. Jadi jika fitur ini diaktifkan, maka akan menurunkan pencahayaan pada monitor guna mengurangi konsumsi dayanya. Berbicara mengenai adjustment monitor atau untuk mengatur monitor ini. Monitor ini sayangnya hanya bisa disetting untuk menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Untuk menghadap ke atas itu sebesar 22 derajat dan untuk menunduknya itu sebesar 1 derajat. Hampir tidak terlihat perbedaannya. Karena gue biasanya di sini menggunakan laptop dengan layar kurang lebih 14 inci, dan ketika gue menggunakan layar monitor sebesar 24 inci, gue rasa layar monitor ini berasa lega banget. Jadi gue ketika ingin browsing, ingin ngedit foto, ngedit video, bahkan untuk nonton film pun terasa nyaman karena layar monitornya sudah cukup besar. Dan berbicara mengenai harganya pun, gue rasa harganya cukup terjangkau. Dengan harga 2,3 juta kita sudah mendapatkan layar monitor dengan kualitas IPS dan resolusi Full HD 1920 dikali 1080 pixel. Namun jika dulu gue belinya di awal tahun 2021, mungkin bisa mendapatkan harga di bawah 2 jutaan, yaitu sekitar 1,6 jutaan. Karena di pertengahan tahun yaitu harga monitor pada naik semua. Dan yang gue kurang suka dari monitor Samsung LS24R35 ini yaitu tidak adanya ergonomic stand, dimana ergonomic stand ini dapat mengatur tinggi dan rendahnya dudukan monitor dan bisa diputar ke kanan atau ke kiri, seperti halnya kayak monitor brand HP 24MH itu terdapat ergonomic standnya bisa dinaikkan dan diturunkan. Jadi monitor Samsung ini cuman bisa ditekuk ke bawah dan ke atas dan tidak bisa ditoleh kanan kiri. Bisa sih untuk ditoleh ke kanan kiri, tapi kita juga harus menggeser stand monitornya, jadi tidak bisa hanya monitornya tok. Dan yang satu lagi, jika kalian ingin membeli monitor dengan built-in speakernya atau sudah terdapat speaker di dalamnya, gue saranin jangan ngebeli monitor ini ya, karena speaker di dalam monitor ini tidak ada. Cukup sekian video review singkat dan cerita dari pengalaman gue pribadi mengenai monitor Samsung LS24R35 ini. Semoga video gue ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari atau ingin membeli monitor Samsung LS24R35 ini. Gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.